Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Adapun yang akan memaparkan materi yaitu Nadia Nugrahanti Masito, Lutfiana Nurrohmah, Pambayun Wardani Chandra Dewi, Helin Martuti, dan Fitri Setianingrum. Nah, yuk langsung simak materi berikut ini. Pengertian Pancasila. Pertama, dari segi etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India dari kata panca sama dengan 5, sila atau shila yang berarti batu sendi, ulas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 batu sendi. Atau dari kata panca berarti 5, sila atau shila berarti tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Kedua, dari segi terminologi. Istilah Pancasila di dalam falsafah negara Indonesia mempunyai pengertian sebagai 5 dasar negara Republik Indonesia yang pernah diusulkan oleh Bung Karno atas petunjuk Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat bangsa Indonesia sedang menggali apa yang akan dijadikan dasar negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara yang dimukakan oleh Insinyur Soekarno yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara yang kedua dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Untuk rumusan dasar negara yang ketiga dikemukakan oleh Mr. Supomo. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan hasil sidang selanjutnya dibahas oleh panitia kecil atau yang sering disebut dengan panitia 9 dan menghasilkan rumusan rancangan Mukadimah Hukum Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Dan Muhammad Yamin menyarankan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang terdapat pada Pancasila alinea keempat. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila, menjadi pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman. Lalu, apa sih fungsi dari Pancasila itu? Fungsi dari Pancasila yaitu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian, kita masuk ke poin terakhir, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah seperti yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua,
meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan, juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional. Nah, itulah materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Gimana? Sudah mengerti kan teman-teman? Terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.